Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbahagia untuk kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini di podcast Kasman Bima, kembali bersama saya akan membahas tentang politik ideal khusus Kabupaten Bima. Dan insya Allah pada kesempatan ini akan dihadiri pakar politik dari Universitas Sembojo Bima sebagai pengamat politik dalam konteks Pilkada 2024 ini. Oleh karena itu, ini akan menjadi satu cara pandang kita dalam menuju nilai-nilai kebaikan dalam etika politik, sehingga ke depan intervensi kesadaran nurani manusia dalam hal kesadaran dunia pendidikan politik akan dibahas. Kita undang saudara adinda saya yang terbaik, Khairil, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Politik. Kepada Bung Khairil, dipersilakan. Selamat datang. Selamat datang. Gimana kabar suasana? Alhamdulillah, baik. Saya lama merindukan kehadiran saudara dalam hal memberikan statement. Bima hari ini menjadi satu nilai yang menjadi catatan sendiri untuk dunia akademisi. Perkembangan Bima cukup luar biasa dalam konteks perpolitikan, sehingga perlu sisi akademisi memberikan satu pengaruh dan intervensi dalam memberikan kesadaran nurani, sehingga pandangan-pandangan politik akan menjadi nilai edukasi, inspirasi, dan menjadi khas Universitas Sembojo Bima dalam hal yang spesialis di dunia perpolitikan. Oke Bung Khairi, saya rasa ide gagasan kira-kira dengan kondisi pementasan politik 2024 ini, pemimpin yang ideal itu seperti apa sih dalam menuju satu nilai kebaikan untuk masyarakat Bima ini? Iya, pemimpin yang ideal. Memang lagi musim pilkada serentak, Pak Kasmania. Jadi pilkada serentak itu luarannya adalah kita melahirkan para pemimpin-pemimpin baru yang tentu akan punya gagasan untuk membangun ke depannya. Dalam pendekatan sustainable development itu, jadi pembangunan berkelanjutan dulu, baru dianggap mempunyai kualitas pembangunan yang lebih baik apabila tidak hanya mampu untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik, membangun ekonomi yang lebih baik, tapi juga ada environmental protection, jadi kemampuan untuk melindungi lingkungan. Jadi artinya pemimpin yang kita harapkan saat ini harus punya tiga gagasan itu. Tiga gagasan, ya. Indeks pembangunan manusia yang lebih baik, indeks pembangunan ekonomi yang lebih baik, environmental protection yang lebih baik. Jadi perlindungan lingkungan yang lebih baik. Luar biasa. Jadi semangat saya dengar ini. Jadi kalau syarat terbaik itu pemimpin yang baik, kemudian pemimpin yang mampu memberikan sisi pengembangan ekonomi, begitu Pak. Dan memperhatikan lingkungan. Memperhatikan lingkungan, ya. Nah, dari tiga sisi itu kalau dilihat dari dua paslon nomor urut 1 dan kira-kira dari dua ini mana yang punya kemungkinan, yang punya program dari visi misi itu sehingga akan menjadi program unggulan untuk ke depan. Kemarin kita sudah cermati hasil debat itu, memang masing-masing paslon sudah membacakan visi misi kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan juga muncul pada saat debat itu, baik dari moderator maupun dari sesama paslon untuk menanyakan terkait dengan visi misi. Kedua-duanya memang sangat sedikit yang untuk memahami benar-benar terkait dengan upaya perlindungan lingkungan. Dalam aspek pembangunan sosialnya sama-sama menyentuh itu. Jadi sama-sama punya program tentang itu. Kemudian reformasi birokrasi sama-sama juga punya ide dan gagasan bagaimana kemudian membangun birokrasi yang transparan, akuntabilitas lewat e-government. Cuma satu yang agak sedikit tidak disentuh bahkan dari dulu memang. Masalah lingkungan. Padahal itu yang paling penting untuk keberlanjutan anak cucu kita itu perlu bahwa perlindungan lingkungan itu penting.
kita kaya dengan lingkungan ya. Iya, kita punya sumber daya alam Sumber yang alam yang luar biasa. yang yang mendukung untuk itu, untuk bagaimana kemudian bisa adanya pembangunan berkelanjutan di masa depan. Cuman itu jarang disentuh. Dari Pak sentuh. Asman. Iya. Baik, ini pandangan politik dari sisi akademisi Universitas Bojobima sebagai pengantar bahwa edukasi politik itu memberikan 3 syarat, yaitu kepemimpinan yang baik, ekonomi yang baik, dan lingkungan yang baik. Itu pandangan yang cukup luar biasa. Nah, sekarang Pak Heril, kita kedatangan tamu agung juga. Oh gitu. Jadi salah satu dosen Universitas Bojobima juga ini kami undang Adinda Taufik Irfadat. Selamat hadir di podcast Kasman Bima, Adinda. Ini keren ini. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, silakan dulu. Baik, terima kasih Pak Kasman. Baik, Bung Taufik Irfadat. Tadi sudah disinggung sisi-sisi harapan masyarakat Bima dalam agenda pandangan politik Bung Khairil. Ada 3 item. Yang pertama tadi adalah sisi kepemimpinannya, kemudian sisi ekonomi, kemudian sisi lingkungan. Nah, saya ingin mendengarkan dan sekaligus mohon paparan sebagai bahan edukasi atau pendidikan politik untuk masyarakat dalam sisi pemerintah yang ideal. Kira-kira model kepemimpinan atau strategis apa yang harus dilakukan oleh siapapun yang terpilih menjadi bupati nanti, sehingga Bima ke depan akan mengalami satu nilai perubahan minimal dikenal di tataran kancah nasional kita ini, sehingga walaupun kita di daerah timur ini, tapi kita tidak kalah-kalah juga punya